Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadratal mukarramin, segenap para alim ulama wal umara, segenap pengurus musholah at-taufiq, hadirin wal hadirat yang insya Allah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dapat diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna meringankan langkah, meluangkan waktu menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan iring salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur seorang pemimpin yang memiliki perangai lemah lembut seperti angin di malam yang kelam, garang dan menerjang bagaikan singa di medan perang, akhlaknya tinggi bagai bulan purnama, yang telah mampu mengubah dunia kebodohan menjadi dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang insya Allah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada terasa oleh kita waktu berputar begitu cepat. Tak ubahnya bagaikan sebuah baling-baling bambu yang diterpa oleh deruhnya angin. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bahkan bulan pun berganti tahun. Saat ini kita sudah memasuki tahun baru 1436 Hijriah. Bahkan 1 bulan ke depan kita pun akan memasuki tahun baru 2014 Masehi.
2015 Masehi. Di setiap awal maupun akhir tahun dapat dijadikan kesempatan bagi diri kita untuk introspeksi diri ke dalam. Apakah 1 tahun kebelakang kita senantiasa melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya 1 tahun kebelakang kita lebih banyak lalainya daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi diri kita. Mengutip di dalam kitab Nasuhul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaparkan 4 orang sebagai alasan bantahan terhadap 4 orang lainnya. Yang pertama, terhadap orang yang memiliki harta kekayaan dan jabatan. Allah akan memaparkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Terhadap seorang hamba sahaya ataupun seorang pekerja, Allah akan memaparkan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Terhadap orang yang menderita penyakit, Allah akan memaparkan Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dan terhadap orang yang miskin akan harta, Allah akan memaparkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Hal ini ditamsilkan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada orang yang memiliki harta kekayaan dan jabatan, "Mengapa engkau meninggalkan ibadah kepadaku?" Maka orang ini pun kelak akan menjawab, "Aku meninggalkan ibadah kepada engkau ya Allah karena disibukkan dengan harta kekayaan, karena disibukkan dengan pangkat dan jabatan yang menyebabkan aku meninggalkan ibadah kepada engkau ya Allah." Mendengar jawaban ini, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjawab, "Lebih banyak mana hartamu jika dibandingkan dengan harta hambaku Sulaiman alaihi salam? Lebih hebat mana pangkat dan jabatanmu jika dibandingkan dengan pangkat jabatan yang disandang oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam?" Sungguh luar biasa. Nabi Sulaiman alaihi salam Allah anugerahkan kekayaan yang luar biasa. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam Allah anugerahkan pangkat yang sungguh luar biasa. Tapi dengan kekayaan dan jabatannya tidak menjadikan dirinya lupa akan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terbukti tatkala Nabi Allah Sulaiman alaihi salam hendak berkeliling melihat situasi negerinya, maka kala itu sampailah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan bala tentaranya. Bala tentaranya ada 3, Pak. 1 manusia, 2 jin, 3 hewan, binatang. Kalau kita paling punya 1,5, 1 manusia, 2,5 jin, karena makainya celana
Ya Allah. Urusan binatang mah tergantung. Ketika sampai di lembah semut, maka ternyata saat itu Nabi Sulaiman alaihi salam memberhentikan jalannya, memberhentikan pasukan atau bala tentaranya untuk melanjutkan jalan. Kenapa? Karena Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kala itu melihat seekor raja semut yang sedang menyeru kepada rakyatnya. Apa seruannya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai rakyat-rakyatku, masuklah engkau ke dalam sarang-sarangmu. La yahtimannakum Sulaimanu wa junudu. Kan agar tidak diinjak-injak oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan bala tentaranya. Wa hum la yash'urun. Karena mereka dalam keadaan tidak sadar. Raja semut yang teriak, Pak. Udah pernah lihat raja semut? Gede, botak. Kalau ada yang gede, botak, raja semut. Tapi bukan uang, semut. Ya. Ketika sudah meniru, ada akhirnya wakum la yash'urun. Karena mereka dalam keadaan tidak sadar. Semut mengingatkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Semut hakikatnya mengingatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semut mengatakan, awas, bentar lagi Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Dan mereka pasti akan menginjak-injak kita, maka hancurlah kita semuanya. Maka masuklah engkau ke dalam sarang-sarangmu. Kenapa ini semut bisa berkata demikian? Karena semut pun mengingatkan kepada seluruh manusia. Biasanya orang besar suka lupa apa yang kecil. Biasanya orang kalau sudah di atas suka lupa sama yang di bawah. Makanya semut, awas, minggir, orang gede mau lewat. Ngumpet semua. Kenapa? Orang besar akan lewat. Yang kuat suka menindas yang lemah. Yang di atas suka lupa sama yang di bawah. Padahal ketika dia mau menuju ke atas, kadang-kadang suka deketin sama orang yang di bawah. Ya apa tidak? Kemarin udah selesai. Ya, datang ke musyawarah taufik. Apa yang diperlukan, diusahakan untuk diberi. Kira udah jadi mah la kalam wala salam. Dadah. Pak, kok nggak nengok-nengok ke At-Taufik? Nanti 1 tahun mulangin modal saya dulu. Itu. Tapi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tidak seperti yang menjadi prasangka dari Raja Semut. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman Allah anugerahkan dapat memahami bahasa binatang. Sehingga pada saat itu beliau memberhentikan pasukannya, beliau dengarkan apa yang menjadi seruannya. Ketika selesai seruan Raja Semut itu, maka yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bukannya melanjutkan perjalanan menginjak-injak istana-istana semut dan rumah-rumah semut, tetapi justru dia ingat akan zat yang memberikan anugerah kepadanya, yang memberikan pangkat jabatan kepadanya, yang memberikan pemahaman bahasa-bahasa binatang kepadanya, tidak lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang dilakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada dirinya dan kedua orang tuanya, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Bahkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pun memohon kepada Allah agar beliau dimasukkan tergolong orang-orang yang solih. Subhanallah, Nabi masih berharap, Nabi masih berdoa kepada Allah agar dirinya termasuk orang-orang yang solih. Maka malu kita ketika punya pangkat dan jabatan, punya harta kekayaan, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya kelak nanti adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bahkan dari Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini pun, ketika peristiwa semut ini pun yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, ternyata binatang semut banyak mengajarkan kepada manusia tentang falsafah kehidupan. Atau kita lihat semut, Pak, kalau berjalan teratur apa berantakan? Teratur ya. Kita lihat sama manusia ketika menerima subsidi BBM. Kira-kira salah nggak sama semut? Kalah apa tidak sama semut? Luar biasa. Nenek-nenek pingsan, bahkan ada yang meninggal dunia gara-gara subsidi BBM. Satu sisi mahasiswa banyak yang digebukin gara-gara berontak BBM diturunkan. Satu sisi yang dibagi jatah mati juga. Kedisiplinan, ternyata kita kalah sama semut. Kadang-kadang kita nggak sabar dalam berantri. Terkadang kita tidak bisa berdisiplin di dalam bermasyarakat. Kenapa? Kembali dalam proses kebiasaan yang diawali di dalam rumah kita sendiri. Apakah kita sudah disiplin pribadi? Apakah kita sudah menampakkan disiplin dalam keluarga yang pada akhirnya akan mengarah kepada disiplin bermasyarakat dan berkembang menjadi disiplin nasional? Semut ngajarin kita, wahai manusia, lihat saya kemanapun bisa bersama. Saya tidak pernah berantakan, tapi teratur, menunjukkan mental disiplin yang luar biasa. Engkau depan, jalanlah lebih dulu. Aku di belakang, biar mengikuti kamu. Tuh semut. 1, 2. Semut kalau berpapasan kira-kira melengos apa tidak, Pak? Beda sama kita. Penampilan beda dikit aja ngelengosnya luar biasa. Ngelihat saudara kita yang susah, itu kayaknya nengok aja beratnya minta ampun. Tapi semut menerapkan hakul muslim ala muslim. Jika bertemu saling mengucapkan salam. Cuman salamnya Islam jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganti sama selamat, Pak. Kalau saya mengucapkan kepada Pak Suryadi, selamat pagi Pak Suryadi, berarti sama saja saya mendoakan Pak Suryadi pagi
ini selamat, siangnya Allahu a'lam. Betul tidak? Saya ketemu di siang hari, saya katakan selamat siang Pak Suryadi. Berarti saya mendoakan Pak Suryadi siang ini selamat. Sorenya Allahu a'lam. Yang repot udah siang mendung. Selamat apa gitu ya? Dibilang selamat siang kagak ada matahari. Dibilang selamat sore masih jam 2. Ujung-ujungnya selamat mendung. Tapi ketika kita assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Ketika kalimat keselamatan untukmu tidak ada batas. Kapanpun, subhanallah, tidak ada batasnya. Karena apa? Semoga keselamatan untukmu. Tapi ketika selamat pagi, siang, dan malam, itu terbatas dengan waktu yang kita ucapkan untuk berikutnya. Allahu a'lam. Nah, tebarkan salam. Jangan lupa, kalau dekat, salam langsung berjabatan tangan. Allah lunturkan dosa-dosa kita. Insya plus laki-laki juga sama, cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri. Cuman laki sama laki. Kalau laki sama perempuan cuma doyan, tak boleh, haram. Ya, ketemu. Begitu pula kaum ibu dengan kaum ibu ketemu, berjabatan tangan, saling cium tangan, saling cium pipi kanan, pipi kiri. Ya, cuman kalau ibu-ibu kalau cium pipi kanan kirinya lamaan dikit, Pak. Biasanya ditambahin sama gosip. Gimana kabar Bu Mina? Alhamdulillah, pipi kanan. Itu gimana tetangga sebelah? Ya Allah, langsung gosip. Ya, jujur, kadang kita malu sama semut. Semut bisa saling bersalaman, semut bisa saling berucapkan salam, tapi terkadang kita muslim sama muslim itu lebih banyak melupakannya. Malu kita sama semut. 3, ini ngaji semut kita pagi mah, gak apa-apa ya. Ketiga, lihat falsafah kehidupan semut yang sungguh luar biasa. Ketika ada sisa makanan dari manusia, apapun itu bentuknya, selalu semut nggak pernah ada sifat tamak, ada sifat serakah, mau makan sendiri, mau menang sendiri, tidak. Tapi justru semut selalu mengedepankan nilai kebersamaan yang kita sebut dengan gotong royong. Cakep. Kita malain ada beras sekarung, kalau bisa tetangga sebelah nggak perlu tahu. Seberat apapun tuh beras, dipikul sen, dimakan sen, rakus. Ya. Tapi lihat semut, bagaimana kebersamaannya, bagaimana gotong royongnya. Jika kita terjemahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, ketika ada slogan yang begitu banyak sampahnya, maka instruksi disampaikan Pak RT, besok Minggu pagi kita sama-sama kerja bakti. Lancarnya air selokan kita akan memberikan ketenangan kita. Dikala hujan turun, tidak ada prasangka buruk akan timbulnya banjir di wilayah kita. Kebersamaan lagi nih. Segala sesuatu ada istilah berat sama di jinjing. Jinjing apa pikul, Bu? Ya, kalau tukang air mah dipikul. Ringan sama dijinjing. Oh,
ngangkat beban yang berat nggak akan ngos-ngosan. Kenapa? Adanya nilai kebersamaan. Simbol kita saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. 3, 4. Banyak juga ya Pak semut. 4. Saya mau tanya sama Ibu, semut umumnya warnanya ada berapa Bu? Bu? Ya udah biasa aja dong. Gara-gara merah hitam ribut. Merah sama. Pernah nggak kita berpikir, oh iya ya, bahwa semut saja tercipta dengan warna yang berbeda, satu merah, satu. Sekarang saya mau tanya, pasti jawabannya sama semua. Antara yang hitam sama yang merah, mana yang jahat? Yang mana Bu yang jahat? Merah ya. Yang hitam ya. Falsafah kehidupan dalam kehidupan di dunia ini, manusia itu ada 2 sifat. 1 ada yang baik, 2 ada yang jahat. Tapi kadang-kadang manusia kalah juga sama semut Pak. Kenapa dikatakan salah? Dikatakan kalah. Sekarang saya bertanya, Bu, jujur ya, kalau semut merah ada di tangan Ibu, kira-kira tuh semut merah diem apa menggigit? Gigit ya. Udah menggigit Ibu, lalu tuh semut merah diapain? Diapain? Ternyata Ibu kejam juga ya. Pak, saya mau tanya, tuh semut merah lagi ngaji, naik ke paha Bapak, ngegigit tuh semut, kira-kira diapain tuh semut? Hah? Diapain Pak? Oh. Coba dong kali-kali kalau digigit, semut galak amat, pindahin ya. Ada yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu? Gak ada. Kadang-kadang kita bisa mengatakan tuh orang kejam amat ya, tapi kalau kita bayangkan kita terhadap semut merah, lebih kejam kita. Baru digigit sekali langsung dimejretin. Itu semut kalau bisa berteriak tolong, langsung mati. Kenapa kita tidak pernah berpikir? Yang pertama itu semut hitam. Ketika semut hitam berada di tubuh seseorang, mulai dari ujung kaki sampai dengan kepala, dia berjalan, insya Allah semut hitam tidak pernah mau usil. Semut hitam tidak mau berbuat jahat. Kenapa? Simbol manusia yang baik. Dimanapun dia berada, disitulah langit kita junjung. Disitulah dia akan selalu menebarkan kebaikan. Tidak pernah sedikit pun ada niat untuk berbuat jahat dimanapun dia berada. Beda sama orang jahat. Lihat semut merah. Jangan-jangan itu dia mau lari ke dengkul kita. Baru saja di tapak kaki kita, mungkin itu semut sudah berbuat kejahatan. Dimanapun dia nempel di kulit kita, rata-rata semut merah hampir seluruhnya akan selalu menggigit tubuh manusia. Tapi biarpun tuh semut berbuat demikian, yang terkadang kita salut kepada sifat semut, kita salut pada keberanian semut. Tidak lain tuh semut merah adalah simbol orang yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Semut yakin, saya jika
jika nempel di tubuh Pak Suryadi, dimanapun saya berada, saya akan menggigitnya, pasti Pak Suryadi akan mematikan saya. Betul tidak? Ya. Jadi semut siap mati dengan ulahnya. Ini kan simbol orang yang berani berbuat dan berani kebanyakan manusia lain lempar batu sembunyi, maling teriak. Udah lengkap lah kita mah ya. Ada yang maling teriak maling, ada yang menjebak, yang menjebaknya merasa tidak menjebak, lempar batu sembunyi tangan. Kalau bisa ya kayak gitu, kasih tahu, malu dong sama semut. Orang yang kagak mau disiplin, katakan malu dong sama semut. Orang yang tidak mau menebarkan salam, sampaikan malu dong sama semut. Pantas salah satu surat dalam Al-Quran disebut dengan surah An-Naml atau surah semut. Ternyata semut Allah ciptakan bisa bermanfaat, bisa dijadikan contoh bagi manusia dalam kehidupan. Nabi Sulaiman memahami bahasa semut. Nabi Sulaiman tidak menginjak-injak rumahnya, tidak menginjak-injak semutnya, karena Allah anugerahkan segala apa yang menjadi karunia-Nya. Nabi Allah Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita beda, punya harta maunya dikumpulin, tapi giliran dikeluarinya males. Ibu-ibu sedekah di makanan, alhamdulillah. Kan sudah ada banyak keterangan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ubahnya bagaikan menanam satu butir benih. Dari satu butir benih bercabang menjadi 7 butir. Dari 7 butir masing-masing bercabang 100 butir. 7 dikali 100 sama dengan 700. 1 rupiah hartamu engkau dermakan di jalan Allah, di antaranya melalui musola at-taufik, hakikatnya Allah akan ganti sampai dengan 700 kali lipat. Yakin apa tidak? Bu, yakin bu? Bener nih? Yakinnya beneran apa setengah-setengah? Beneran ya? Baik, saya mau tanya. Nanti pagi ibu-ibu ke pasar, di dompet ada duit 2 lembaran. Yang pertama 20 ribuan, yang kedua 1000-an. Lecet, kumel, dekil, hitam, bau, mau robek lagi. Tiba-tiba ada peminta-minta, duit mana yang dikasih? Berapa bu? Yakin ya? Yakin ya? 1000 ya? Alhamdulillah. Jarang pak ada ibu-ibu yang jujur. Cuman di sini doang, luar biasa. Bapak-bapak, saya tanya, kalau bapak sholat Jumat di masjid, di kantong bapak ada duit 2 bentuk. Yang pertama lembaran 5.000 rupiah, yang kedua logaman gope hitam bau balsem. Tiba-tiba kotak lewat, duit mana yang dimasuki? Berapa bu? 5.000 ya? Kirain gope.
Gope hitam gue balsem lagi. Dolar sama duit yang lain. Bapak-bapak, saya tanya, di kantong bapak ada duit lembaran. Yang pertama 100 ribuan, yang kedua 10 ribuan. Lalu bapak di pagi hari berangkat ke kantor. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama janda muda. Duit mana yang dikasih? Berapa, Bu? Bu, berapa? 100 apa 10 ribu? Yang bilang 100 janda dong. Aduh, udah urusan amal milih-milih, Pak. Ya, mohon maaf, ini anekdot nih. Bu, Pak, anekdot nih. Ya, terus terang aja, kadang-kadang kita diuji beramal itu kalau kita berhadapan dengan kotak amal. Di dompet semua duit lembaran ada, 100 ribu ada, 50 ribu ada, 20 ribu ada, 10, 5 ribu, 2 ribu, dan 1000 si bontot ada. Tapi ketika kita berhadapan dengan kotak amal, tuh duit yang ada di dompet musyawarah. Mohon maaf nih anekdot. Kata yang 100 ribu bicara, wahai adik-adikku, aku nggak akan mungkin dimasukkan dalam kotak amal ini. Ditanya, kenapa kakak? Karena masih ada kalian semua. Wow. Gocap ngomong. Kalau gitu sama dong bang. Kenapa? Masih ada adik yang lain. Yang 20 pikir, jangan-jangan gua yang pertengahan. Biasanya orang atas kagak, bawah kagak, tengah-tengah. Baru bicara gitu, 10 ribu teriak. Nggak mungkin bang, masih ada gua. Kata yang 10 ribu pun, saya pun tidak akan dikeluarkan dari dompet ini. Kenapa? Masih ada engkau adik-adikku, 5 ribu, 2 ribu, dan 1000. 5.000 songong lagi. Kayaknya saya juga kagak deh, masih ada 2.000. Kata yang 2.000, jangan-jangan nggak mungkin si bontot, saya kali ya. Dia ngomong, saya bukan ya. Enggak bang, masih ada saya. Oh, berarti masih ada si bontot. Bontot baru perpisahan. Wahai kakak-kakakku, mohon maaf lahir dan batin. Kalau selama di dompet ini, saya adikmu yang paling bontot, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena sebentar lagi saya pasti diambil oleh yang punya dompet ini dan dipindahkan ke dalam kotak amal. Wahai kakakku, mohon maaf lahir dan batin. Ketika mau diambil oleh orang itu, nongol logaman gope. Kira-kira yang diambil yang mana? Yang diambil yang mana? Gope ya, asar pelit. Ya Allah, urusan begitu Pak. Bahkan kadang-kadang ya Allah, itu zikir dijadiin mainan. Pura-pura zikir, padahal mah ada sifat bakhil, pelit, medit. Subhanallah, subhanallah, matang melirik ke kanan. Ih, kotak belum lewat. Subhanallah, subhanallah, melirik kanan. Ih, kotak udah deket. Kencengin zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata yang samping, ya Allah, ini orang zikirnya lagi khusyuk. Saya nggak mau ganggu orang sedang zikir. Saya pindahin kotaknya, saya lewatin kotaknya. Mata kiri ngelirik. Ih, kotak udah lewat. Ganti zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu? Nggak ada ya? Oh no, orang Ancol.
Cuman kabarnya pindahan dari sini. Udah urusan begitu dah. Padahal Allah sudah ngingatin, orang yang suka ngumpulin uang, wailun likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dan celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang senantiasa mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Yahsabu, mereka mengira, annama lahu akhladahu, kalla, sesungguhnya hartanya akan mampu mengekalkan dirinya di alam dunia ini. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Layum badan nafil utama, akan tetapi mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka utamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala manusia masuk ke dalam neraka utamanya Allah, tidak ubahnya bagaikan roti yang terpanggang dalam oven. Api neraka akan membakar tubuhnya dari atas dan bawah dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari depan dan belakang dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari samping kanan dan kiri dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar sampai ke hati manusia, dan mereka nggak bisa lari kemana-mana karena terikat oleh tiang yang amat sangat besar. Itu neraka utama, tempat manusia yang hidup di alam dunia berkelimang dengan harta benda. Tempat manusia yang hidup di alam dunia yang bermegah-megahan, yang bermewah-mewahan, namun tersimpan sifat bakhil, pelit, oret, medit, bin buntut kasiran. Itu namanya indiahe merege hese. Minta ketumbar meredahe. Jelas? Hehehe. Ya Allah, tuh pelit, medit, bakhil, neraka. Merege hese. Ada orang Sunda di sini. Banyak ya. Wah, batur salembur dong. Ya. Bu, tahu merege hese? Ngasih juga susah. Minta ketumbar mere jahe, tahu? Tetangga minta ketumbar, dikasihnya jahe. Yang diperluin apa, yang dikasih apa. Ya, tuh. Orang pelit berarti berada di neraka hutomah. Makanya Nabi Sulaiman jawabannya, pelit, bakhil, harta kekayaan kau banggakan, mati emang bawa apaan? Paling harta kita cuma kain. Bagusnya di apa? Sobekin, prepek. Lihat Bu. Makanya saya paling depan kalau ibu-ibu punya pembaharuan, jangan beri seragam di Tanah Abang, tapi bagaimana bikin seragam yang kelak nanti akan kita pakai dengan bahan kain kafan. Bikin modelnya sama semua, copong. Apa Bu? Pocong. Sholat qiyamul lail. Pas sholat qiyamul lail mati lampu. Lu lari semuanya. Tinggal kata Pak RT, ya Allah, pocong demo. Tuh, ya, kata, dah, 2. Sampai jam berapa kita nih, Pak? Sampai jam 7. Paling enak dengerin doang, Bu. Yang ngomong lagi mikir. Mohon doanya setelah ini sore, jam 5 sore kemarin saya masih berduka, guru tercinta meninggal dunia. Insya Allah pagi ini akan dibawa ke Banten. Beliau di Batu Quran Mandalawangi. Maka setelah ini insya Allah saya langsung menuju kediamannya untuk sama menghantar ke Banten. Ya, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah ampunkan segala dosanya, dan
amal ibadahnya serta ilmunya senantiasa bermanfaat bagi umat, wabil khusus di Kelurahan Pademangan Barat. Nah, yang kedua, seorang pekerja, seorang hamba sahaya, ketika ditanya mengapa engkau meninggalkan ibadah kepadaku, lalu orang ini menjawab, aku meninggalkan ibadah kepada engkau ya Allah karena disibukkan dengan pekerjaanku, karena disibukkan dengan melayani tuan dan nyonyaku, yang menyebabkan aku meninggalkan ibadah kepada engkau ya Allah. Mendengar jawaban ini, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menjawab, hambaku Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah seorang hamba sahaya, seorang pekerja, tapi hambaku Nabi Allah Yusuf alaihi salam tetap mau beribadah kepadaku. Bu, Nabi Yusuf ganteng gak? Ganteng gak, Bu? Emang udah pernah lihat? Sok tahu. Kadang-kadang ibu-ibu sok tahu. Ntar ujungnya ganteng-ganteng. Nabi Yusuf serigala. Korban film nih. Pindah channel. Manusia 7. Hafal ibu ya. Malaman dikit. Mak Ija mau wah. Apakah Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah seorang pembantu, pelayan? Oh, Nabi Yusuf satu ketika dikhianati oleh saudara tirinya. Beliau dimasukkan ke dalam sumur. Ketika sudah dimasukkan ke dalam sumur, biiznillah, dengan izin Allah, Nabi Yusuf ditolong oleh para pedagang saat itu yang dalam keadaan haus, dia ingin mengambil air dalam sumur itu. Ternyata dijadikan kesempatan oleh Nabi Allah Yusuf untuk naik ke dalam timbanya yang kemudian diangkat begitu beratnya. Ternyata bukan hanya air yang didapat, tetapi seorang anak laki-laki didapat. Tidak lain adalah Nabi Allah Yusuf alaihi. Dibersihin, mandiin, kasih baju. Ternyata dijual Nabi Yusuf di pasar. Dibeli oleh pembesar Mesir yang bernama Kiftir Abdul Aziz. Ternyata Kiftir Abdul Aziz adalah suami dari Siti Zulaikha yang kelak nanti akan menjadi istri Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi Siti Zulaikha itu adalah ibu angkat Nabi Allah Yusuf. Mulailah dia diangkat menjadi seorang anak untuk membantu keluarga Kiftir Abdul Aziz. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihi salam lama timbul kedewasaan. Satu ketika Kiftir Abdul Aziz ada tugas keluar rumah untuk karena dinas. Pergilah, ternyata di kesempatan itu dijadikan kesempatan yang bagus bagi Siti Zulaikha yang selama ini ternyata dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun memendam rasa cinta yang luar biasa kepada anak angkatnya, yakni Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Satu ketika dijebak Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam kamarnya, yang kemudian ditutup pintunya, dan Nabi Yusuf dipaksa untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Siti Zulaikha memaksa agar Nabi Yusuf untuk melakukan mesum. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf? Nabi Allah Yusuf menolaknya. Karena apa? Boleh jadi di dalam kamar dia berdua, tapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Nabi Yusuf tidak akan mungkin mau mengkhianati ayah angkatnya yang sudah baik merawatnya,
di rumahnya. Ini tidak lain adalah Kiftir Abdul Aziz. Berontaklah Nabi Allah Yusuf. Ketika berontak Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dipegang baju belakangnya, ternyata robek itu baju. Ketika itu masih bisa untuk berlari, dibukalah itu pintunya, ternyata kamu ketahuan. Kiftir Abdul Aziz ada di depan pintu, lalu menyidang keduanya. Siti Zulaikha mengatakan, bukan saya yang salah. Saya justru mau dipaksa untuk berbuat yang tidak baik oleh Yusuf. Nabi Yusuf pun demikian. Bukan saya yang ingin, tapi ibu. Akhirnya dipanggil keponakannya yang bijaksana. Coba tentukan mana yang benar dengan yang salah. Kata keponakannya, gampang paman, lihat saja robekan baju Yusuf. Kalau robekan baju Yusuf itu adanya di depan, berarti Yusuflah yang mau berbuat tidak baik terhadap tante. Tapi sebaliknya, jika robekannya ada di belakang, berarti tantelah yang mau berbuat tidak baik terhadap Yusuf. Ternyata robekannya ada di mana, Pak? Belakang. Di kamar berdua. Siti Zulaikha cantiknya luar biasa. Kira-kira kalau itu dialami oleh saya, diapain Siti Zulaikha? Bu, diapain? Gimana mau cerdas sama guru aja udah suudzon. Ya dah. Ya, tuh Nabi Yusuf biar ada kesempatan, tidak dijadikan kesempatan emas, tapi justru itu akan menjadi bencana, akan menjadi musibah jika dia lakukan. Yang pertama, justru dia akan melanggar apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah. Dan yang kedua, jika dia lakukan, sungguh itu bentuk anak yang tidak berterima kasih. Nabi Yusuf bekerja, tapi Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jadikan alasan pekerjaan yang kita lakukan sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merugilah bagi manusia yang selama hidup lebih mengedepankan pekerjaannya karena terdorong dengan hubud dunianya, cinta terhadap dunianya, lalu meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kita kaya, kita miskin, kita beramal, kita tidak beramal, pasti yang namanya manusia akan mati. Tergantung kita meninggal membawa amsol apa ambruk. Kadang-kadang lebih banyak ambruknya daripada amal solihnya. Amal buruk banyak kita kerjain. Kenapa demikian? Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin, baik buruk sekecil apapun, niscaya pasti Allah akan perlihatkan perbuatan itu. Yakin tidak, Pak? Contoh sederhana, di masjid pasang CCTV, kita ngaji kayak begini. Boleh jadi jamaah yang lain nggak tahu kita lagi ngupil. Tapi nanti setelah selesai pengajian kita setel ulang itu CCTV. Ketahuan nggak tuh orang lagi ngupil? Tahu. Ya Bu ya. Bu, saya mau tanya. Bisa jujur kan? Saya mau tanya. Kalau ibu nyuci celana suami, di kantong keselip uang 100.000, kira-kira dikasih tahu nggak ya? Bu, awas, jangan ibu berkata, ini mah kecil ini. Sekarang saya mau tanya, orang kesandung batu besar apa batu kecil? Pak, orang kesandung batu besar apa batu kecil? Kecil, kalau besar mah kelihatan, batu minggir dia. Tapi rata-rata orang kesandung batu kecil. Awas tuh, biar 100.000 jangan dianggap kecil.
Kasih tahu enggak ya? Enggak. Tuh ya. Awas, uang yang halal jangan berubah jadi kalau mau jujurlah, Pak. Alhamdulillah tadi saya nyuci itu di celana keselip 100.000. Alhamdulillah, dari tadi nyari-nyari Mak. Tapi mohon maaf Pak, itu 100.000-nya udah dipakai. Kira-kira kalau begitu enak gak? Enak gak Pak? Enak ya. Ya, dua Bu. Kalau ada tamu, siapapun tamu kita tahu kesenangan tamu itu, sediain apa yang menjadi kesenangannya. Misalnya ya, Pak RT datang, kesenangannya minum teh manis.